Selamat datang di Kita Baca. Titanomakhia, perang antara Titan dan dewa Olympus. Setelah kejatuhan Uranus, dunia pun sekali lagi kembali dalam kedamaian. Kronos, raja para Titan, dan Rhea, yang merupakan saudara perempuan juga istrinya, mengatur segalanya dengan baik. Namun, kutukan ayahnya, Uranus, selalu menghantui Kronos siang dan malam. Apakah mungkin bahwa suatu hari nanti dia pun akan memiliki anak yang menjatuhkannya? Suatu hari, Rhea mengumumkan bahwa dalam waktu dekat dia akan melahirkan. Tetapi Kronos tidak senang mendengarnya. Kronos sangat takut sejarah akan terulang kembali. Yang mana faktanya, dia sendirilah yang nantinya akan mengulangi sejarah. Seperti ayahnya dahulu, Kronos berpikir jika dia bisa menghalangi anak-anaknya tumbuh besar, maka tidak akan ada anaknya yang cukup kuat untuk menjatuhkannya. Maka, ketika Rhea melahirkan anak pertamanya, Kronos dengan segera merenggut dan menelan utuh anaknya. Rhea merasa ngeri dan juga sedih karena kehilangan anak pertamanya. Dengan cara yang sama, Kronos menelan 4 anak selanjutnya yang dilahirkan oleh Rhea. Dan Rhea pun bersumpah untuk mendapatkan anak-anaknya kembali bagaimanapun caranya. Ketika Rhea menyadari bahwa dia hamil untuk ke-6 kalinya, dia telah membuat rencana untuk mengelabui suaminya agar anaknya selamat dan tidak ditelan oleh suaminya itu. Maka, ketika waktu kelahiran anaknya telah dekat, Rhea pura-pura telah melahirkan anaknya. Dia mengambil batu besar dan membungkusnya dengan selimut bayi. Ketika Kronos datang untuk menelan anaknya yang baru lahir itu, Rhea memberikannya batu yang telah diselimuti tadi. Karena Kronos sangat fokus untuk menelan anaknya, dia sampai tidak menyadari bahwa dia telah dikelabui. Tak lama kemudian, ketika waktunya sudah tiba bagi Rhea untuk benar-benar melahirkan anaknya, dia pergi ke Pulau Kreta. Di sana, jauh dari pantauan suaminya, Rhea secara rahasia melahirkan anaknya yang dinamainya Zeus. Dia adalah anak yang tampan dan gagah. Dan Rhea tahu bahwa ketika Zeus tumbuh besar, Zeus akan menjadi seorang dewa yang benar-benar kuat. Rhea menyadari bahwa dia tidak bisa kembali kepada suaminya dengan membawa anaknya. Kronos pasti akan mencoba menelan anaknya itu, seperti yang telah dilakukannya pada anaknya yang lain. Maka dari itu, untuk melindungi Zeus, Rhea meninggalkan Zeus untuk tumbuh besar secara rahasia di Pulau Kreta, di mana dia disusui oleh kambing dan dibesarkan para nimfa. Ketika Zeus masih kanak-kanak, Kronos tidak pernah curiga bahwa dia telah dikelabui oleh Rhea, dan bahwa sebenarnya ada batu yang bersarang di dalam perutnya. Ketika telah beranjak dewasa, Zeus pergi dari Kreta untuk menemui ibunya. Rhea lalu mengatur agar Zeus dijadikan pelayan dari ayahnya. Kronos tidak mengetahui bahwa pelayan barunya itu sebenarnya adalah anaknya. Suatu hari, Zeus membawakan ayahnya segelas anggur merah dan Kronos langsung meminumnya. Anggur merah itu sebenarnya mengandung ramuan spesial yang akan membuat Kronos muntah. Lalu Kronos merasa perutnya sangat sakit, sehingga dia pun memuntahkan batu berselimut yang dulu ditelannya. Kemudian dia juga memuntahkan semua anak-anaknya yang dulu telah ditelannya. Anak-anak itu keluar dari perut ayahnya dalam kondisi telah tumbuh dewasa. Nama-nama mereka adalah Poseidon, Hades, Hera, Demeter, dan Hestia. Mereka adalah saudara dari Zeus, dan mereka sangat gembira bisa bertemu satu sama lain. Walaupun mereka senang karena telah bebas, keenam bersaudara itu menyadari bahwa mereka harus melakukan sesuatu atau ayah mereka akan menelan mereka lagi. Dengan cepat mereka pun melarikan diri ketika ayahnya masih merintih kesakitan sambil memegangi perutnya.
Para dewa-dewi muda ini melarikan diri ke Gunung Olympus untuk menghindari ayahnya yang marah. Dan karena mereka menyatakan bahwa Gunung Olympus sebagai rumah mereka, para dewa-dewi muda ini lalu disebut sebagai The Olympians atau para Olimpian. Setelah mereka berhasil selamat, para Olimpian segera menyusun rencana. Di saat yang sama, mereka mengumumkan perang dengan Kronos dan para Titan yang lain. Para dewa-dewi muda ini ingin mengatur dunia menggantikan ayahnya. Namun sebenarnya, peperangan ini memiliki dua tujuan. Selain agar mereka menjadi penguasa dunia, mereka pun berusaha mempertahankan hidupnya. Karena mereka tahu bahwa Kronos akan menelan mereka lagi jika dia tidak dikalahkan. Sebuah peperangan besar pun dimulai. Awalnya, terlihat sepertinya para Titan akan menang dan tetap menjadi penguasa dunia. Para dewa Olympus muda merasa kalah jumlah dan kalah kuat. Hal ini mulai berbalik ketika beberapa Titan berpindah sisi dan bertarung bersama Zeus dan saudara-saudaranya. Prometheus, putra dari Titan Themis dan Iapetas, adalah salah satu dari Titan yang berpindah sisi. Nama Prometheus berarti seseorang yang berpikir ke depan. Dan dengan kemampuannya untuk melihat masa depan, maka dia dapat mengetahui bahwa para Titan akan kalah dalam perang ini. Prometheus dan saudaranya Epimetheus menolak untuk berperang melawan para dewa Olympus karena terawangannya itu. Para Cyclops dan Hekatan Keris juga bergabung dengan dewa-dewi Olympus dalam perang mereka melawan para Titan. Mereka tidak merasa terikat dengan para Titan, dan mereka percaya bahwa para dewa Olympus akan memerintah dengan lebih adil. Zeus meminta para Cyclops untuk membuatkan senjata bagi pasukannya. Kemudian para pandai besi hebat itu membuatkan senjata untuk setiap dewa. Untuk Zeus sang pemimpin, para Cyclops membuatkan halilintar yang bisa dilemparkan dari jarak yang jauh dengan kekuatan yang besar. Untuk Poseidon, mereka membuat Trisula atau Trident, yaitu tombak bercabang 3 yang bisa mengalahkan setiap musuhnya. Dan terakhir, karena mengetahui bahwa serangan datang dalam berbagai wujud dan bentuk, para Cyclops membuatkan Hades sebuah helm yang dapat membuatnya tak terlihat, yang bahkan mata abadi Kronos dan para Titan tidak akan bisa melihatnya jika dia mengenakan helm itu. Perang antara para Titan dan para Olympian berjalan dengan sangat parah. Dengan bantuan dari Hekatan Keris yang berperang dengan berani dan tak kenal lelah, para Olympian dapat mendesak para Titan untuk mundur. Setelah para Titan benar-benar menyerah, Zeus menantang Kronos bertarung dengan tangan kosong. Pemenangnya akan mengambil alih Gunung Olympus, yang mana para Titan masih mengklaimnya sebagai milik mereka. Setelah 3 kali mengalahkan Kronos, Zeus pun mendeklarasikan bahwa para dewa Olympuslah pemenangnya. Setelah peperangan, para Olympian memerintahkan hampir semua Titan menuju Tartarus untuk dikurung selamanya. Mereka pun membangun gerbang dari perunggu di mulut Tartarus, dan Hekatan Keris ditempatkan di luarnya sebagai penjaga. Atlas, anak dari Iapetos yang merupakan salah satu pemimpin para Titan di peperangan, mendapatkan hukuman tersendiri. Dia dipaksa untuk menopang dunia di punggungnya untuk selamanya. Hukuman ini merupakan hukuman yang jauh lebih buruk daripada dipenjara di Tartarus. Kronos, pemimpin dunia terdahulu, tidak dikirim ke Tartarus bersama dengan saudaranya. Walaupun Kronos telah menelan anak-anaknya, Zeus dan para Olympian tidak mau menghancurkannya karena rasa dendam. Kronos akhirnya diusir dan diasingkan ke Pulau Kematian untuk selamanya. Walaupun pada awalnya dia ingin menghancurkan para Olympian, namun Kronos yang telah kalah dan diasingkan, kemudian mengirimkan mimpi-mimpi untuk membimbing Zeus dari jauh. Setelah semua hukuman telah diberikan, Zeus, Hades, dan Poseidon
membuat kesepakatan untuk menetapkan siapa yang akan mengatur setiap bagian dari bumi. Hades dijadikan penguasa neraka dan kematian, sehingga terkadang neraka itu sendiri disebut Hades untuk menghormatinya. Poseidon mendapatkan kendali terhadap semua lautan dan semua air yang ada di bumi. Zeus menjadi penguasa langit, dan karena langit menaungi segala yang ada di muka bumi, maka dia menjadi raja dari para dewa. Para dewi Olympus juga diberikan bagiannya. Demeter menjadi dewi panen dan pertanian. Hestia menjadi dewi perapian dan tempat tinggal. Hera pun melindungi tempat tinggal, dan dia menjadi dewi pernikahan dan kelahiran setelah menikahi saudaranya, Zeus. Tidak lama setelah peperangan berakhir, kemudian para dewa Olympus memiliki anak. Beberapa dari dewa-dewi ini lahir dengan cara yang tidak biasa. Misalnya Athena, yang terlahir dari sisi kepala Zeus. Dia nantinya menjadi dewi kebijaksanaan dan pelindung kota Athena. Hera lalu hamil dengan sendirinya dan melahirkan Hephaestus. Hephaestus adalah dewa api, dan dia menjadi pandai besi bagi para dewa. Ares adalah anak dari Hera dan Zeus, dan dia menjadi dewa perang. Apollo, dewa cahaya dan musim, dan saudara kembarnya, Artemis, dewi perburuan, adalah anak dari Leto, yang merupakan anak dari Titan Phoebe dan Koios. Dewi cinta dan kecantikan Aphrodite lahir dengan cara yang tidak biasa. Dia terlahir dari bui ombak lautan. Hermes merupakan anak lain dari Zeus. Ibunya adalah Maia, salah satu anak dari Atlas. Hermes tumbuh dengan cepat dan dia sangat lincah, bahkan ketika dia masih bayi. Nantinya, dia akan menjadi pembawa pesan resmi dari para dewa karena dia sangat cepat. Hermes seringkali digambarkan dengan sayap di topi dan sandalnya. Dan karena dia selalu bergerak, dia menjadi pelindung dari para pengembara. Dewa-dewi tersebut dan makhluk lainnya hidup di Gunung Olympus setelah kemenangan mereka atas para Titan. Dari ketinggian Gunung Olympus, para penguasa baru ini dapat memantau semua daerah di Yunani dan juga mengawasi seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan video di Kita Baca. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.